Halo sahabatku semua. Halo Sagitarius, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Sagitarius, tema kita kali ini adalah tentang kabar mantan ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang penasaran nih. Bagaimana keadaan mantan kalian? Apakah ada rasa penyesalan atau tidak? Kita lihat kartunya di sini. Jadi ada beberapa mantannya Sagitarius yang sekarang keadaan dia atau apa yang sedang dia rasakan ya seperti mendapat sebuah refleksi tentang dirinya ya. Mungkin mereka lagi pada berkaca, dalam artian berkaca tentang kejadian masa lalu sama kalian, berkaca tentang kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian, atau di sini sebenarnya mantan kalian yang sedang kalian fokuskan kali ini adalah refleksi diri dia ya. Apakah ada kaitannya dengan hubungan twin flame sehingga kamu masih memikirkan dia di sini, masih terkoneksi? Bisa jadi ya. Atau gini, mirroring ini juga ada gambaran tentang mantan kamu seperti gini. Ketika dia menyakiti perasaan kamu waktu itu, sebenarnya dia juga menyakiti perasaan dia sendiri. Jadi kayak mental ke dia. Nah ini yang hati-hati. Jadi kayak karmik juga sih. Kalau kita berbuat jahat sama seseorang, hati-hati mental ke kita gitu. Nah, beberapa dari mantan Sagitarius di sini aku lihat sudah mulai membuka diri ya, karena mungkin sudah mencoba untuk menerima suatu kenyataan bahwa ada yang bisa dipertahankan, ada yang tidak. Ada yang bisa ditunggu, ada yang tidak. Jadi mungkin beberapa dari mantan Sagitarius lebih memilih untuk move on ya, lebih membuka hati untuk kehidupan barunya. Tapi kita nggak tahu move on dalam artian move on sebenarnya atau move off ya. Karena kalau move on biasanya ketemu orang baru, jadian lagi. Tapi kalau move off, dia tidak terfokus sama orang di masa lalu. Dia lebih fokus terhadap dirinya sendiri. Tapi belum tentu dia membuka hati. Perasaan dia saat ini ada perasaan yang terbebani ya, berat, seperti terkurung sama dunianya sendiri. Itu sebabnya dia berusaha membuka diri atau membuka pintu hatinya lagi. Karena sepertinya dia nggak ingin berlama-lamaan untuk mengikul beban ya, memikul beban. Perasaan jauh dari kamu itu lumayan tersiksa. Kemudian dia di sini berusaha untuk menciptakan dunia baru, untuk langkah baru ya, awal mula baru dalam diri dia. Mungkin beberapa masih dalam fokus untuk diri sendiri. Tapi dia sudah merencanakan bagaimana visionnya tentang kehidupan dia ke depannya tanpa Sagitarius. Karena yang aku lihat di sini dia berpikir cerdas ya. Dalam artian aku nggak tahu di sini siapa yang saling ghosting. Karena aku lihat ada gambaran, mungkin salah satu dari kalian ada yang mengghosting atau dighosting. Atau memang ada keributan seperti api yang berkorbar. Ya, akhirnya terjadi perpisahan antara kalian. Tapi mantannya di sini lebih berpikir terbuka, dalam artian dia nggak mau terlalu berlama-lamaan, berlarut-larut dalam kesedihannya ketika dia sudah tidak bersama Sagi.
Jadi dia sudah mulai menciptakan dunia baru ya. Dia sedang membuka diri lagi untuk bisa mencintai lagi. Dia mulai membuka diri lagi untuk bisa memulai kehidupan love life-nya dia yang baru ya. Dan beberapa juga ada gambaran sih di sini, beberapa dari mantan Sagi ini ada yang berusaha untuk menawarkan kembali cintanya kepada Sagi ya. Aku nggak tahu apakah Saginya masih mau atau tidak ya. Cuman nggak banyak sih, di sini lebih banyak ke arah mereka mencoba untuk move on. Mereka mencoba untuk menikmati kehidupannya lebih baik lagi ke depan ya. Dia lagi merasa nyaman saat ini dengan kesendiriannya. Mungkin beberapa dari mantan kalian lagi ada yang beberapa yang memang lagi sukses di karirnya ya, lagi bersinar atau memang ada yang lagi ngetop-ngetopnya nih. Mungkin ada beberapa mantan Sagi yang kerjaannya berkaitan dengan public figure ya, atau yang berhubungan sama banyak orang, sehingga di sini aku lihat seperti ada sesuatu yang cerah dalam diri mereka. Itu sebabnya mereka lebih nyaman dengan kesendiriannya saat ini. Bukan kesendirian ya, mungkin dengan dirinya. Lagi nyaman dia. Beberapa mantan dari Sagi ada yang mungkin sudah mulai membuka diri, ada yang sudah mulai memiliki pasangan baru, ya atau memang tadi ingin menawarkan kembali cinta dan perasaannya kepada Sagi. Cuman energinya nggak besar sih kalau yang ingin balikan. Kalau aku lihat fokus mereka itu tentang diri mereka ya jauh lebih besar di sini. Ya. Dan di sini dia sedang berpikir keras nih. Dia sedang mempertimbangkan tentang sebuah arti kehidupan. Dia juga sedang memaknai arti hidup seperti kalaupun misalnya ada koneksi lagi antara kamu dengan dia. Ini mantan kamu lebih berpikir bagaimana bisa bersahabat atau bisa berteman aja ya. Dan di sini ada pengharapan yang mungkin dia panjatkan kepada Tuhan tentang sebuah keinginan dia. Ada gambaran mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang terkenal di dunia sosial media, mungkin ada yang selebgram atau mungkin beberapa dari Sagi memang ada yang berhubungan dengan mantan yang dulunya mantan kamu yang lebih agak ngetop ya atau terkenal di dunia masing-masing di mana mereka berkecimpung entah di TikTok ya entah mungkin ada juga di YouTube atau apalah yang penting dia kelihatan bersinar di depan banyak orang. Jadi ada pengharapan yang dia panjatkan kepada semesta tentang sebuah keinginan terhadap diri kamu ya Sagi. Jadi ada keinginan untuk terkoneksi cuman koneksinya aku lihat yang ingin balikan sedikit ya. Yang kisahnya banyak ingin tetap berkomunikasi lebih baik sih karena aku lihat mereka lebih fokus sama dirinya sendiri dan beberapa sudah ada yang memiliki pasangan baru dan sepertinya mereka ingin bahagia sama pasangan barunya itu. Dan di sini mungkin dulunya Sagi berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Makanya tadi aku bilang ada yang di ghosting ya atau mengghosting. Nah, di sini gambarannya meninggalkan di saat seseorang sedang tidak tersadar atau seseorang sedang terlena merasakan sebuah kehangatan tiba-tiba dia menghilang. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya sih ada kekesalan dari mantan kamu terhadap diri kamu, cuman aku nggak tahu apa sih yang menyebabkan dia merasa kesel sama kamu di sini. Jadi makanya aku tadi mempertanyakan yang mengghosting atau di-ghosting itu siapa. Jadi kayaknya mungkin ada beberapa Sagi yang berhadapan dengan gini ya. Mungkin kamu punya geng sendiri atau kamu punya komunitas ya. Kamu ngetop di sana, dia juga punya komunitas dan dia ngetop di sana. Ada gambaran tentang adanya keinginan kalian tuh masing-masing pada seneng ya jadi number one. Jadi kayaknya mungkin Sagi nggak suka pasangannya lebih dipandang sama teman-temannya lebih dari si Sagi dan pasangannya juga begitu nggak suka Saginya lebih dari dia ya jadi kayak lebih ke arah terlalu banyak bersosialisasi aku lihat atau kalian sama-sama sibuk sama dunia pertemanan kalian lagi sibuk sama teman-teman kamu dan dia juga sibuk sama teman-temannya dia sehingga di sini aku lihat yang terjadi adalah miskomunikasi jadi agak sedikit kurang sinkron dalam hubungan kalian makanya begitu pisah juga kayaknya dia nyantai-nyantai aja karena dia punya kehidupan sendiri begitu juga dengan kamu tapi di dasar hati yang
paling dalam hatinya di sini, sepertinya mantan Sagi sebenarnya mau seperti apapun dia berkelana di luar sana, menikmati kehidupannya, menikmati kesendiriannya ya, bisa juga tanpa kamu. Tapi deep down dalam hati dia yang paling dalam di sini, dia masih memikirkan kamu, dia masih suka sama kamu, masih sayang, dan dia berharap sebenarnya bisa nggak ya suatu saat hubungan ini terkoneksi lagi. Jadi kayak seseorang yang mengenakan topeng juga di depan orang banyak, dia berusaha terlihat fine-fine aja, atau di luar sana terlihat seperti dia sudah move on, padahal dalam hati masih terkait di sini. Mungkin beberapa dari kalian dulu putusnya, bubarnya dikarenakan adanya situasi third party, ya. Tapi di sini juga ada gambaran tentang entah Sagi atau dianya, aku lihat terlalu memang seperti terlalu banyak bersenang-senang dengan teman-temannya ya, ngumpul, ngopi. Jadi mungkin salah satunya jadi merasa kurang nyaman ya. Kok aku kayaknya kurang waktu ya gitu. Jadi kayaknya mantan Sagi berpikiran seperti itu. Saginya lebih fokus sama teman-temannya daripada dirinya gitu. Ada gambaran keinginan meminta maaf atau menawarkan suatu hubungan lagi. Tapi lebih jelas lebih ke arah apa ya? Dia pingin datang terus dia minta maaf ke kamu. Ya kalau memang dia yang bersalah, ini bisa vice versa ya. Tinggal dikondisikan. Kalau aku lihat siapapun yang kalian fokuskan di sini, posisinya dia masih bisa menstabilkan diri dia walaupun entah seperti apa kejadiannya sama kalian di masa lalu, pertengkaran kah atau adu argumen ataupun perpisahan atau memang hilang begitu saja di dalam di dalam hatinya dia merasa kesepian, ada perasaan kadang-kadang di masa kalau dia sudah selesai dengan teman-temannya dari kegiatannya apapun itu ya, dia bisa ada merasa mengingat bahwa dulu ada Sagi yang selalu nemeni dia ya, dia merasa kesepian bahwa dulu ada Sagi yang selalu menghibur dia gitu, tempat dia bercerita ya. Di satu sisi dia seolah-olah membenci kamu atau tidak ingin berharap kamu, tapi di satu sisi dia berharap juga sama kamu. Cuman aku lihat dia memang berusaha untuk mengendingkan ya, belajar rasional dan logik. Jadi dia mengakhiri apa yang sudah berakhir dengan kamu untuk awal mula baru dalam diri dia. Karena di sini ada gambaran tentang dia sebenarnya tahu ya dan paham banget apa tujuan dia, apa keinginan dia. Hanya saja di sini matanya masih tertutup. Jadi keberuntungannya dia belum tahu apakah mau sama kamu, tetap menunggu kamu atau balikan lagi sama kamu. Atau dia lanjut kehidupannya. Dia seperti masih diam di tempat memikirkan itu. Jadi ada dualisme di dalam diri mantannya si Sagi ya, katakanlah ya dia sedikit labil atau lagi galau ya, kadang-kadang nggak apa-apa ya, nggak ada Sagi, kadang-kadang ya aku bisa kok gitu. Atau jangan-jangan kamu juga begitu nih Sagi, cepat atau lambat sepertinya bakal ada pertemuan antara Sagi dengan mantan yang kamu fokuskan di sini, entah terjadi rekonsiliasi atau seperti apa. Kalian masih ada harapan atau ada keinginan sebenarnya untuk terkoneksi lagi ya. Waktunya untuk healing. Mungkin dia juga sekarang sedang healing ya, sedang menyembuhkan luka ketika dia berpisah dari kamu. Mungkin kamu juga nggak sadar apa yang sudah dilalui, apa yang sudah dia lewati sampai dia ke titik sekarang ini bisa nyaman dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar perjuangan seseorang itu ketika ingin sembuh, ketika ingin healing dari perasaan broken heart itu bukan sesuatu hal yang gampang, bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi dia mampu melewati itu sampai hari ini kalau aku lihat. Karena dia tahu dia harus kemana, seperti yang aku bilang tadi, dia tahu dia harus seperti apa. Dia tahu memposisikan diri dia itu ke arah mana. Jadi kayaknya makanya dia nyaman, nyantai-nyantai aja. Kalau kamu mau datang oke, kalau kamu nggak mau datang ya silakan. Dia tetap menikmati kehidupannya. Oke Sagitarius, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.